Oke, baik anak-anak. Ini saya berikan contoh lagi tentang hukum laju reaksi atau eh, law of rate of initial reaction ya. Jadi ini sebelum saya habis ini ngasih soal, ini saya terangkan kembali caranya. Kemarin kan saya sudah mengatakan kepada kalian bahwa em, jadi hukum laju reaksi ini nanti pentingnya adalah untuk memprediksi ya, prediksi berapa laju awal dari sebuah reaksi gitu ya, dari sebuah reaksi. Nah, dalam sebuah persamaan kimia, di sini kan persamaan kimianya adalah saya tuliskan ya, misalkan ada soal di situ. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada A dan B menjadi C ya, A dan B menjadi C. Berarti kira-kira reaksinya adalah A ditambah B menjadi C. Nah, ini kan dilakukan 3 percobaan. Kalau A-nya, jadi konsentrasi A sama B-nya diganti-ganti ya, sehingga ini laju awalnya yang di sini. Ini laju awalnya juga dia akan berubah-berubah. Nah, perumusan untuk hukum laju reaksi untuk reaksi A tambah B menjadi C itu standarnya adalah R atau rate of initial reaction itu sama dengan K, konstanta laju yang nanti akan kita cari, dikali konsentrasi dari reaktan A, berarti konsentrasi reaktannya, dipangkatkan dengan ordernya ya, ordernya misalkan X kita sebutnya untuk A dan order B-nya adalah Y. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, misalkan di sini kita mau menentukan jadi hukum laju reaksi untuk A tambah B menjadi C ini berapa? Ini kita gunakan data eksperimen 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama kita lakukan tentu saja adalah mencari order reaksi ya, mencari order reaksi. Nah, mencari order reaksi kalau untuk order reaksi A, maka dalam hal ini kita akan pakai data yang mana? Order reaksi A harus B-nya yang sama ya, berarti order reaksi A itu pakai data 1 dan 3 yang menunjukkan B-nya sama. Sedangkan untuk kita mencari order reaksi B, kita akan menggunakan data 1 dan 2 gitu. Nah, kita sekarang kalau kita mau nyari order reaksi A nih, kita mau nyari X ya, untuk mencari X gitu ya, untuk mencari X atau order reaksi A. Oke, reaksi A. Ini cari data 1 dan 3. Kita ganti dulu warnanya, misalnya kita ganti merah ya. 1 dan 3 itu kan berarti ini ya, ini 1 dan 3. Ini dari 0,1 menjadi 0,4 adalah 4 kalinya. Sedangkan yang ini dari 0,6 menjadi 0,4 ini juga 4 kalinya ya. 0,6 kali 4 adalah 2,4, jadi ini 4 kalinya juga. Akhirnya cara ngitungnya bagaimana nih? Cara ngitungnya adalah ini dari sini 4 kalinya ini pangkat N atau pangkat X lah ya, karena kita nyari X sama dengan 4 kali juga yang ini nih, sama dengan 4, jadi sama dengan X sama dengan 1. Oke, order X sekarang secara order A sama dengan 1. Nah, sekarang untuk mencari Y, atau Y itu adalah order reaksi dari B. Order reaksi B kita pakainya data 1, 2. Kenapa sih kita pakai yang 1, 2? Karena data 1, 2 itu A-nya sama. Ini kemarin kita udah bahas ya, carinya yang berlawanan gitu kan. Oke, sekarang kita ganti warna menjadi biru misalkan. 1, 2 itu adalah ini ya. Nih, ini 0,3 sampai 0,9 ini berapa kalinya? 3 kalinya ya. Sedangkan 0,6 menjadi 0,4 ini adalah 0,6 menjadi 1,2. Oh, ini bukan 1,2 nih. Kayaknya ini 1,8. Ya, 1,8 benar. Jadi ini juga 3 kalinya gitu, biar pas-pas aja kita. Jadi ini nanti 3 pangkat Y sama dengan 3. 3-nya dari sini ya. Nih 3 ini. Y sama dengan 1. Oke, berarti Y sama dengan 1. Nah, dengan demikian sekarang persamaan kita rate-nya menjadi, kita punya rate-nya baru ya. Maksudnya udah mulai lengkap nih, ada K, A-nya, X-nya kita bisa ganti 1, sedangkan B itu Y-nya kita bisa ganti 1. Kadang kalau 1 tuh nggak ditulis. Nah, sekarang yang belum ketemu tinggal K-nya ini gitu kan. K, untuk nyari K sama. Untuk mencari K, untuk mencari atau menghitung
konstanta laju K itu tinggal substitusi salah satu data. Substitusi salah satu data. Salah satu data. Ini misalkan kita pakai data yang nomor 1 ya. Misal kita pakai data yang pertama. Kita pakai data yang nomor 1. Maka jadinya gimana nih? Kita masukin aja. Di situ R-nya berapa? Nah, R-nya adalah ini kita gini dulu. Kita gitu ya. Kita lihat si apa namanya tuh, R-nya kalau data 1 adalah 0,6. 0,6 sama dengan, berarti 0,6 molar per second ya, sama dengan K yang kita belum tahu, terus A-nya itu adalah 0,1 molar pangkat 1 dikali B-nya adalah 0,3 molar pangkat 1 juga gitu kan. Berarti kan ini kalau kita coba ke next page dulu. Nah gitu ya, sebentar kita giniin dulu. Cek. Ini suara saya masuk nggak? Saya nggak tahu nih. Oh sorry. Oke, ini sudah. Ups. Ini ya. Sebentar. Saya paste di sini. Kok munculnya itu sih? Bentar. Print screen. Ctrl V. Oh, kok bisa ya? Aneh ya. Oke lah. Dia 0,1, 0,3 sama 0,6. Oke. 0,1, 0,3, 0,6. Jadi di sini tadi ini ya. Jadi tadi 0,6 sama dengan molar per second ya, sama dengan K dikali ini 0,1 molar pangkat 1 sama 0,3 molar pangkat 1. Berarti kan 0,6 molar per second sama dengan K kali 0,1 kali 0,3. Berarti 0,03 ya. Kali molar kuadrat karena molarnya juga dikali. Udah kan? Ini molarnya tinggal dicoret, jadi tinggal molar di sini. Ini 0,6 per second sama dengan K 0,03 molar. Sehingga K sama dengan, tinggal gituin aja, 0,6 dibagi 0,03. Di sini ada molar, ada molar, ada second tadi. Mana dia? Hey. Eraser. Nih. 0,3 molar second. Ini tinggal K sama dengan 6 dibagi 3 tuh 2. Ini 10 min 1, ini berarti 20 kira-kira ya. Dikira 20 molar min 1 S min 1. Kalau nggak salah, benar dong. Oke. Nah ini ketemu K-nya. Jadi sekarang lajunya kita bisa tulis sebagai R sama dengan 20 molar min 1 second min 1 kali A. Ordernya tadi sudah ketemu. A itu 1, B itu juga 1. Ini kita bisa prediksi. Kalau misalkan tadi komposisinya kita ubah. Oh, saya mau prediksi A kalau konsentrasi A-nya misalkan 0,5 molar. Terus konsentrasi B-nya adalah misalkan 0,5 molar. Lantas berapakah laju reaksinya gitu kan, R sama dengan berapa, kan bisa nih tinggal masukin R sama dengan 20 kali A nya berapa maunya 0,5 pangkat 1, B nya maunya berapa 0,5 pangkat 1, sehingga R sama dengan 5 kali 5 25, jadi kali 25 kali 10 pangkat 2. Ini berarti R nya sama dengan, ini dicoret tinggal 10 pangkat 1, 25 kali 2 adalah 50, berarti 5 molar per second gitu. Jadi laju ini namanya hukum lajunya tuh yang ini nih, hukum laju untuk reaksi yang tadi itu. Inilah yang kita bisa gunakan untuk memprediksi
berapakah laju reaksi pada komposisi yang berbeda dengan yang di percobaan. Nah, untuk seperti itu ya kira-kira. Nah, sekarang tugas kalian latihan aja biasa. Nah, ini sekarang Oke, saya tambahkan dulu new slide ya kan. Ini new slide-nya. Kemudian saya kasih background-nya warna hitam karena saya suka hitam. Mana dia hitam. Nih, hitam. Misalkan saya lihat data saya dulu ya. Oke, misalkan ini ada sebuah reaksi. Reaksinya adalah X ditambah Y menjadi Z. Ini reaksinya. Lalu saya punya percobaan. Percobaan pertama itu adalah menggunakan konsentrasi X. Ini molarity ya, molar. Terus saya juga punya konsentrasi Y, ya kan. Ini satuannya molar. Terus saya punya data laju awal. Ini satuannya adalah molar per second. Data percobaan saya pertama menunjukkan di sini 0,2. Percobaan 2 saya menggunakan X-nya 0,2 juga. Percobaan ketiga saya menggunakannya adalah 0,8. Terus di sini saya misalkan 0,1, terus di sini 0,2, terus di sini 0,1 lagi. Hasilnya misalkan hasilnya yang ini adalah 0,2, di sini adalah 0,8, kemudian di sini adalah misalkan 1,6 gitu ya misalkan. Oke, sebentar. 2 kali 4 atau di sini jangan. Misalkan di sini adalah misalkan di situ adalah ini juga 0,8 misalkan. Nah, ini coba kalian dari data ini, coba kalian tentukan hukum lajunya. Tentukan hukum laju. Jadi kalian nyari ini ya, yang R sama dengan konsentrasi apa itu. K-nya dicari, ordernya dicari gitu. Habis itu yang ini perintah nomor 1, nomor 2, misalkan jika konsentrasi awal X-nya yang digunakan sama dengan misalkan berapa, kita akan memprediksi misalkan dia 0,5 molar dan Y sama dengan misalkan dia adalah 1 molar, 1,0 molar ya, maka tentukan atau hitung R sama dengan berapa, atau R itu kan adalah laju awal ya gitu. Udah, satu soal ini aja. Saya mau kalian ngerjakan ininya direkam seperti saya kayak tadi itu. Jadi kalian nanti kalau udah siap jawabannya kalian rekam gini caranya. Nanti di submitnya di Manuspeaknya berupa rekaman video. Oke guys, terima kasih. Semoga kalian berbahagia dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.